Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Tetap semangat ya. Kita dari kelompok 11 ingin memaparkan presentasi kami yang berjudul Etika Bisnis dalam Jaringan. Selamat menikmati presentasi kami teman-teman. Tetap semangat. Kelompok kami, kelompok 11 terdiri dari anggota yang pertama Sri Khalifah NPM 1910401001, Muhammad Fatoni Rozi NPM 1910104078, Deviana Safitri 1910104115, dan yang terakhir Angel Novita 1910104117. Lanjut ya teman-teman. Kita masuk ke bab perdagangan daring. Perdagangan daring atau e-commerce itu merupakan suatu transaksi perdagangan yang dilakukan melalui tahapan dan perangkat elektronik. Menurut Ghazali, perdagangan ini dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventory otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. Dengan perdagangan elektronik, perusahaan dapat menjangkau maupun berkomunikasi secara efektif dengan para pelanggannya di seluruh dunia. Mungkin suatu hal yang sulit juga dilakukan oleh media pemasaran konvensional. Selain berbiaya rendah, perdagangan elektronik ini juga mempercepat proses segmentasi pasar dan perluasan pasar produk secara efektif. Dengan memanfaatkan perdagangan elektronik, para pedagang atau merchants dapat menawarkan serta menjual produknya lintas negara secara real-time tanpa batasan geografis. Nah, kemudian banyak keunggulan-keunggulan yang diperoleh produsen melalui penjualan daring. Di antaranya adalah akses ke pasar yang lebih luas sehingga berpotensi menambah pelanggan baru lebih banyak, penghematan biaya untuk transportasi, komunikasi, telepon, sama biaya pengiriman dokumen dan lain-lain. Cetakan brosur atau katalog produk dan memudahkan pelanggan untuk mendapatkan informasi produksi lebih rinci. Nah, kemudian tantangan yang dihadapi oleh para pemain bisnis ini adalah pembentukan kepercayaan konsumen, karena hal ini terkait keamanan transaksi guna melindungi kepentingan konsumen dari peluang penipuan kepada konsumen. Kita masuk ke bab klasifikasi sistem perdagangan daring. Sistem perdagangan daring dapat diklasifikasikan berdasarkan sistem pembayaran yang digunakan, metode atau alat pembayaran, keterlacakan transaksi, status hukum, dan tingkatan kepercayaan yang diberikan antar pihak. Yang pertama, sistem pembayaran. Sistem pembayaran dibagi menjadi 3 sistem. Yang pertama, sistem pihak ketiga. Dalam sistem ini, pihak ketiga itu berperan sebagai perantara atau agen antara penjual dengan pembeli. Perantara ini bertanggung jawab untuk memeriksa kartu kredit konsumen, menyetujui atau menolak transaksi, dan mengeluarkan dana untuk pembayaran kepada penjual. Dan yang kedua, sistem berbasis sertifikat. Dalam sistem ini, konsumen dilibatkan untuk mengunduh sertifikat digital sebagai media untuk menampilkan kartu kreditnya. Dan yang ketiga, sistem uang neto. Dalam sistem ini, menghendaki konsumen untuk mengubah mata uangnya ke dalam bentuk mata uang cyber atau cyber money, yang secara umum memungkinkan pembeli untuk melakukan pembayaran dalam jumlah kecil. Dan yang kedua adalah metode atau alat pembayaran. Metode atau alat pembayaran itu terbagi menjadi 3 sistem. Yang pertama, sistem debit, sistem kredit, dan sistem pembayaran di muka atau prepaid. Sistem debit berarti konsumen harus memiliki cadangan dana di dalam rekening pribadinya di sebuah bank untuk dapat menggunakan kartu debit. Sedangkan sistem kredit, konsumen dapat berhutang terlebih dahulu kepada sebuah pihak saat pembelian dan akan ditagih melalui mekanisme tertentu. Dan yang ketiga, sistem pembayaran di muka atau prepaid. Di sini, konsumen harus membayar terlebih dahulu seluruh barang yang dipesan kepada produsen sebelum barang-barang tersebut dikirimkan kepadanya. Pembayaran dapat dilakukan melalui kartu kredit atau transfer bank. Dan yang ketiga, keterlacakan transaksi. Keterlacakan transaksi dibagi menjadi 2, transaksi yang dapat teridentifikasi atau terlacak, dan transaksi yang tidak teridentifikasi. Keterlacakan transaksi yang dapat teridentifikasi ini sangat penting dalam transaksi yang bernilai besar, karena jika terjadi penipuan, transaksi tersebut harus dapat dilacak kembali dengan mudah. Sedangkan transaksi yang tidak teridentifikasi, biasanya penjual tidak mengetahui identitas konsumennya, sehingga biasanya terjadi pada transaksi yang bernilai kecil. Status hukum. Status hukum ini terdapat 2 sistem. Yang pertama, sistem penjual pembeli dan sistem pembayaran elektronik di luar jaringan. Dalam sistem penjual pembeli, status hukum kedua belah pihak jelas. Ada satu pihak yang berperan sebagai penjual dan ada pihak lain yang berperan sebagai pembeli. Sedangkan sistem pembayaran elektronik di luar jaringan, sistem ini sering disebut dengan sistem peer-to-peer
karena konsumen dan penjual dapat melakukan transaksi tanpa perlu memerlukan pihak ketiga untuk melakukan proses autentikasi dan otorisasi pada saat berlangsungnya transaksi. Umumnya menggunakan uang kertas dan uang logam dalam bertransaksi. Dan yang terakhir adalah tingkatan kepercayaan. Tingkatan kepercayaan ini terdapat dua sistem, yaitu sistem yang memerlukan kepercayaan tinggi kepada pihak lain yang terlibat transaksi, dan sistem yang tidak memerlukan kepercayaan tinggi kepada pihak lain yang terlibat transaksi. Nah, sistem yang memerlukan kepercayaan tinggi kepada pihak lain yang terlibat transaksi, semisal kartu ATM dan kartu debit. Sedangkan sistem yang tidak memerlukan kepercayaan tinggi kepada pihak lain yang terlibat transaksi, misal penggunaan tanda tangan digital atau digital signature pada transaksi elektronik. Pelaku perdagangan daring. Yang pertama yaitu perantara atau brokerage. Perantara pasar maya sering disebut sebagai market makers karena berperan dalam menghubungkan pembeli dan penjual serta memfasilitasi transaksinya. Perantara akan memungut komisi atau fee di setiap transaksi yang besarnya sesuai dengan kesepakatan dengan pedagang. Yang kedua yaitu pengiklanan atau advertising. Pemasangan iklan menyediakan konten, surel, tempat bercakap, dan forum komunikasi yang dipadukan dengan iklan komersial berbentuk banner. Peranannya mulai dari pembuat konten atau content creator hingga distributor konten atau content distributor. Yang ketiga yaitu pedagang atau e-tailer. Pelaku menjual produk secara grosir dengan mencantumkan daftar harga resmi atau melalui sistem lelang. Yang keempat yaitu pabrikan atau manufacturer, yaitu pelaku daring bertransaksi dengan pembeli sehingga mampu menangkas jalur dan biaya distribusi. Bentuknya mulai dari penjualan langsung ke konsumen, persewaan hingga kurun waktu tertentu, dan di akhir kontrak, produk dapat dibeli konsumen dengan harga tertentu, hingga lisensi seperti perangkat lunak. Yang kelima yaitu afiliasi atau affiliates. Melalui program ini, produsen atau pedagang dapat memberikan insentif finansial kepada mitra afiliasinya untuk turut serta memasarkan produknya. Yang keenam yaitu komunitas atau community, yaitu mengandalkan pemasukan dari transaksi produk atau jasa yang berasal dari kegiatan komunitas atau melalui sumbangan sukarela. Transaksi B2C, B2B, dan C2C. Pertemuan antar pedagang dengan konsumen dapat berlangsung secara business to consumer atau B2C, consumer to consumer atau C2C, atau business to business atau B2B. Sebagian besar perdagangan daring di Indonesia berbentuk B2C, yaitu perdagangan barang jasa kepada masyarakat umum. Sebagai contoh toko daring seperti tokopedia.com dan olx.com. Perdagangan C2C terjadi ketika konsumen menjual langsung produknya ke konsumen lain. Salah satu yang populer dalam bisnis C2C adalah lelang daring yang memungkinkan pengguna memasang harga penawaran atas sebuah produk yang dijual oleh seseorang. Perdagangan B2B berlangsung antar perusahaan di dunia maya. Banyak perusahaan melayani kebutuhan barang atau jasa, di antaranya seperti pemasangan iklan daring, layanan riset pasar, dukungan teknis, pelatihan, penjualan produk pesanan, dan lain-lain. Selanjutnya, keamanan perdagangan daring. Keamanan transaksi menjadi salah satu isu yang sangat penting dalam perdagangan daring. Selain infrastruktur dan kesiapan mental para pengguna, seiring dengan bertambahnya jumlah pembelanjaan virtual, bertambah pula toko-toko maya yang dibuka melayani konsumen ini. Selain menerima pembayaran melalui kartu kredit, tidak sedikit pula toko-toko tersebut memberlakukan cash on delivery guna memberi kenyamanan dan keamanan kepada para pelanggan. Keamanan merupakan faktor utama yang dibutuhkan dalam proses bisnis online maupun pengoperasian sistem informasi. Keamanan bertujuan untuk mencegah adanya ancaman terhadap sistem informasi dan komunikasi, khususnya transaksi online, sehingga dapat terjaga sistem keamanan dan kenyamanan pihak konsumen. Keamanan transaksi dalam perdagangan daring mencakup freeware, proxy, paket filtering, login, dan password, serta encryption. Hukum internet.
Hukum internet merupakan undang-undang yang mengatur setiap aspek yang berhubungan dengan pribadi atau subjek hukum yang menggunakan serta memanfaatkan teknologi internet. Dimulai dari saat memulai online hingga memasuki dunia internet, perdagangan daring termasuk subjek yang diatur di dalam hukum internet dengan 7 aspek dasar yang dijadikan pedoman pengaturannya. Yang pertama, yurisdiksi hukum dan aspek-aspek terkait. Komponen ini menganalisis serta menetapkan hukum yang berlaku dan diterapkan di internet. Yang kedua, pemanfaatan internet sebagai media kebebasan berpendapat. Yang ketiga, aspek HAKI, mencakup hak paten dan merek dagang yang diterapkan di internet. Yang keempat, aspek kerahasiaan yang dijamin oleh ketentuan hukum yang berlaku di masing-masing yurisdiksi negara asal. Yang kelima, aspek hukum yang menjamin keamanan setiap penggunaan internet. Yang keenam, ketentuan hukum yang merumuskan kepemilikan di dalam internet sebagai bagian investasi. Yang ketujuh, aspek hukum yang memberikan legalisasi internet dalam perdagangan atau bisnis. Baik, yang selanjutnya yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Beberapa materi yang diatur dalam UU ITE antara lain yang pertama, pengakuan atas informasi atau dokumen elektronik untuk digunakan sebagai alat bukti hukum yang sah yang terdapat pada pasal 5 dan 6. Yang kedua, tanda tangan elektronik atau e-signature dalam transaksi daring yang terdapat pada pasal 11 dan 12. Yang ketiga, penyelenggaraan sertifikasi atau Certification Authority yang terdapat pada pasal 13 dan 14. Lalu yang keempat, penyelenggaraan sistem elektronik yang terdapat pada pasal 5 dan 6. Dalam UU ITE juga disebutkan bahwa pelaku bisnis daring dilarang menyelenggarakan atau menyajikan yang pertama, konten ilegal yang terdapat pada pasal 27, 28, dan 29. Yang selanjutnya, akses ilegal yang terdapat pada pasal 30, intersepsi ilegal yang terdapat pada pasal 31. Yang keempat, melakukan gangguan terhadap data atau data interference yang terdapat pada pasal 32. Lalu yang kelima, melakukan gangguan terhadap sistem yang terdapat pada pasal 33 dan menyalahgunakan alat atau perangkat misuse of device yang terdapat pada pasal 34. Baik, yang selanjutnya yaitu serba-serbi tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Yang pertama, dampak positifnya UU ITE yaitu laman-laman penipuan atau phishing secara hukum dilarang ditampilkan dan seluruh aktivitas yang terkait dengan transaksi. Yang kedua, para pemilik blog yang menulis sendiri seluruh tulisan di dalamnya akan otomatis memperoleh hak cipta dari hasil karyanya, sehingga pemilik berhak menuntut pihak-pihak yang menjiplak atau mengkopi karya yang dia tulis di blog. Lalu yang terjadi UU ITE pada sekarang ini yaitu dalam pelaksanaannya UU ITE ini cenderung mengekang kebebasan berbicara atau berpendapat tiap orang dan digunakan berbagai oknum-oknum untuk menekan tindakan lain yang dianggap berseberangan dengan apa yang mereka lakukan.